Pemirsa, pendiri Jamaah Ansarud Daulah Aman Abdurrahman alias Oman Rahman dituntut hukuman mati. Aman dituding terlibat dalam bom Samarinda, Kalimantan Timur, bom di Jalan Tamrin, Jakarta, dan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Meski Aman tidak terlibat langsung, jaksa menilai Aman merencanakan penggerakan orang untuk melakukan pemboman. Jumat pagi menjadi hari yang kelam bagi pimpinan Jamaah Ansarud Daulah Aman Abdurrahman alias Oman Rahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menuntut Aman dengan pidana hukuman mati. Jaksa penuntut umum menyebut Aman terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan dan menggerakkan orang lain melakukan aksi teror yang menimbulkan korban bersifat massal. Sementara kuasa hukum Aman Abdurrahman Asruddin Hacani menilai tuntutan hukuman mati tidak bijaksana karena terdakwa tidak turun langsung melakukan aksi pemboman. Kalau kita melihat tuntutan daripada jaksa penuntut umum tadi itu, maka itu adalah tuntutan yang sangat-sangat tidak bijaksana. Karena apa? Karena semua pembuktian yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum terbukti adalah menurut kami dari penasihat hukum itu tidak terbukti. Karena apa? Semua saksi di pengadilan menyatakan bahwa Aman Abdurrahman ini tidak suka kekerasan, tidak suka amalia. Jaksa penuntut umum meyakini Aman Abdurrahman terlibat dalam 3 kasus peledakan bom di Indonesia selama 2016 hingga 2017. Serangan pertama di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di 2 tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarina, dan sebuah pos polisi di depan gedung Sarina. 8 orang meninggal dunia, 4 merupakan pelaku pengeboman dan 4 lainnya warga sipil. Sementara korban luka 24 orang. Sempat terjadi tembak-tembakan antara gerombolan teroris dengan polisi. Tak lama setelah serangan, kelompok teroris menyatakan bertanggung jawab. Kasus kedua, pengeboman menggunakan molotov di gereja Oikumene di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, 13 November 2016. Akibat ledakan bom ini, seorang anak berusia 2,5 tahun meninggal dunia dan 4 anak lainnya menderita luka bakar di sekujur tubuh yang hingga kini masih harus berobat jalan. Sementara bom di Kampung Melayu terjadi 24 Mei 2017. Ledakan terjadi 2 kali di terminal dan toilet terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. Akibat peristiwa ini 5 orang meninggal dunia, 3 petugas kepolisian dan 2 orang pelaku pengeboman. Sementara korban luka-luka 10 orang. Sebelumnya Aman telah 2 kali dijatuhi hukuman dalam perkara sama. Maret 2004, Aman dipidana 7 tahun penjara dalam kasus ledakan di rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, Aman divonis 9 tahun kurungan karena terlibat dalam perekrutan pelatihan teroris di Pegunungan Janto, Aceh Besar. Aman Abdurrahman dengan kelompoknya, Jamaah Ansarud Daulah, memang telah memproklamirkan diri sebagai pendukung ISIS, mendukung pendirian negara Islam dunia. Tim Liputan, JAK TV. Ya, Mirsa, kita akan langsung membahasnya bersama dengan mantan pimpinan Jamaah Islamiyah. Selamat malam, Pak Nasir Abbas. Selamat malam. Pak Nasir, kita melalui sambungan telepon juga sudah ada kuasa hukum terdakwa Aman Abdurrahman, Pak Asruddin Hacani. Pak Asruddin, selamat malam. Selamat malam. Pak Asruddin, langkah hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kita lihat di media sudah memberikan keterangan bahwa dari terdakwa dan juga pihak pengacara minggu depan akan sama-sama membacakan nota pembelaan dari pihak pengacara. Apa yang membuat yakin bahwa Aman Abdurrahman tidak layak untuk dijatuhi hukuman mati? Terima kasih. Yang pertama-tama salam ya Pak Nasir.
Salam Pak Nasir Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asrudin. Yang pertama barangkali dan yang tahu kenapa kami menyatakan bahwa tuntutan hukuman mati yang diberikan kepada Ustadz Oman Abdurrahman tidak layak untuk dituntut hukuman mati. Pertama karena memang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kita melihat bahwa dia sekarang dikaitkan dengan bom Tamrin, bom Kampung Melayu, bom Samarinda, dan yang lainnya. Nah, kalau kita melihat rentetan kejadian tersebut, semua saksi yang diajukan di pengadilan, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah mereka memperbincangkan atau membicarakan rencana pelaksanaan bom Tamrin, bom Kampung Melayu, dan bom bom Samarinda itu dibicarakan dengan Ustadz Oman atau ada instruksi dari Ustadz Oman. Itu sama sekali tidak ada. Nah, jadi itu ya saya berpegang kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Nah, saksi-saksi kunci yang semuanya diajukan, yang terutama itu Abu Gar. Abu Gar sendiri menyatakan bahwa dia tidak pernah ada pembicaraan dengan Ustadz Oman itu tentang rencana pelaksanaan amaliyah bom Tamrin. Abu Gar bukan menjadi penghubung? Penghubung bukan, tidak ada. Kalau penghubung tidak, karena dalam pembicaraan itu tidak ada membicarakan masalah amaliyah. Nah, memang pada saat Abu Gar membesuk Ustadz Oman di Nusa Kambangan, memang mereka sempat berbicara bersama dan ada pesan yang disampaikan oleh Ustadz Oman kepada Abu Gar bahwa pesan itu adalah pesan yang sudah diketahui oleh semua umum, bahwa pesan dari Al-Baghdadi yang menyatakan bahwa kalau tidak bisa berjihad ke Suriah, berjihadlah di negeri sendiri. Nah, itu disampaikan oleh Ustadz Oman bahwa itu adalah pesan dari Al-Baghdadi. Namun Abu Gar menyatakan bahwa itu hal yang dia sudah ketahui sebelumnya. Sebelum dia bertemu Ustadz Oman, dia sudah tahu bahwa itu sudah ada pesan dari Al-Baghdadi itu. Nah, kemudian yang kedua, yang kami nyatakan bahwa tidak tepat dia dituntut dengan hukuman mati, bahwa dia ini bukanlah keahliannya dalam bidang amaliyah itu. Dan dia makanya dia hanya melakukan, dia mengakui bahwa dia percaya adanya daulah, adanya khilafah. Dan dia memperjuangkan hal tersebut melalui tausiah, melalui anjuran-anjuran. Jadi bukan melalui amaliyah. Nah, karena itulah dia menyuruh orang untuk pergi ke Suriah. Dan dia tidak pernah menyuruh orang melakukan amaliyah di Indonesia. Saya kira itu yang utama dalam fakta yang terungkap di persidangan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Nasir, tanggapan Anda, apakah Anda setuju hukuman mati atau mungkin ada alternatif? Kalau menilai dari secara hukum kan itu pengacara lebih tahu soal tersebut. Ya, saya hanya ingin melihat bahwa teringat dahulu ya trio bombers itu, Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas alias Ali Gufron. Ya, mereka bertiga ini kan dihukum mati juga. Ya, salah satunya itu Ali Gufron itu adik ipar saya. Ya, saat itu bukan karena masalah adik ipar saya sehingga saya sempat menyatakan saya tidak setuju dengan hukum mati. Tetapi yang saya khawatirkan itu ya adalah efek setelah dihukum mati itu. Ada efek apa yang mungkin efek ditimbulkan? Itu saya melihat bahwa mereka akan menjadi lebih besar namanya. Dan ternyata setelah dihukum mati, nama mereka diagung-agungkan di kalangan mereka pahlawan, ya. Lalu kemudian disebutlah ketika kuburannya dikuburkan ada keajaiban-keajaiban dan lain-lain begitu, sehingga seperti didewakan seperti begitulah. Dan ini berbahaya sekali. Nah, makanya jika Aman Abdurrahman ini sampai sempat terjadi eksekusi dihukum mati, ya saya khawatir itu terulang lagi begitulah. Nah, kenapa tidak? Dalam harapan saya itu ya biarlah mereka di penjara, ya diisolasi. Siapa tahu ya berubah dia, lalu kemudian dia bisa mengajak teman-temannya jangan berbuat lagi, berhenti. Sebagaimana pernah kemarin di Makobrimob, Aman Abdurrahman juga ya paling tidak punya pengaruh dan mengajak yang menyandra itu supaya berhenti.
Ya, jadi paling tidak ya itu ada gunanya lah. Tapi memang Aman Abdurrahman ini cukup bahaya dari segi ucapannya. Kalau kita baca dari buku-bukunya itu, ya saya yakin ya jika seseorang yang kurang cukup pengetahuan membaca tulisannya, dia akan merasa terpanggil. Ya, dan bahkan mereka diminta untuk membuktikan keimanan mereka. Ya, dalam menjalankan seruannya Abu Bakar Baghdadi. Ya, memang itu seruannya datang dari Abu Bakar Baghdadi. Dan mereka ini Aman Abdurrahman dan juga para pengikutnya setia kepada Abu Bakar Baghdadi, apa saja yang diucapkan. Sebagaimana tadi pengacara mengatakan bahwa itu sudah lama ada. Ya, namun dikuatkan oleh Aman Abdurrahman supaya bagaimana itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya, ini kita bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Ya, kita juga masih terhubung dengan Pak Asrudin. Pak Asrudin, saya ke Anda dulu. Ini berdasarkan fakta pengadilan 27 April 2018, Aman Abdurrahman, klien Anda, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kafir. Menurut Anda, apakah ini menjadi hal yang memberatkan juga, atau ini termasuk hal-hal yang bisa atau membuat Aman Abdurrahman layak untuk tidak diberikan hukuman mati seperti yang Anda katakan tadi? Benar, saya akui bahwa memang beliau karena kepercayaannya terhadap khilafah, maka beliau menganggap negara yang tidak berhukumkan kepada hukum Islam adalah tidak diakui oleh beliau. Itu. Tapi hal ini bukan berarti dia bisa dilibatkan dengan kejadian bom yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, termasuk bom Tamrin dan yang lainnya. Karena itu saya katakan tadi, fakta persidangan mengungkapkan bahwa tidak ada satupun saksi dalam persidangan ini yang menyatakan bahwa Aman Abdurrahman ini menyuruh atau memotivasi mereka untuk melakukan tindakan amalia. Nah, mungkin mereka ini termotivasi, tapi termotivasi itu berarti bukan keinginan dari Ustadz Aman. Karena itu mungkin tidak layak sampai dituntut dengan hukuman mati. Kalau termotivasi artinya ada ajaran-ajaran yang provokatif yang diberikan oleh klien Anda dan pengikutnya menangkap hal itu dan mengakibatkan sesuatu yang bisa menjadi bencana bagi sebagian orang. Baik, seperti yang Anda katakan, ini tidak menjadi eksekutor, tidak melakukan pengeboman langsung. Tapi apakah menurut Anda ini bukan menjadi otak dari segala bom yang ada di Surabaya? Kalau mengenai hal itu kita bandingkan sebelumnya, ajaran yang diberikan oleh Ustadz Aman Abdurrahman ini bukan baru sekarang. Dari tahun sebelumnya sudah terjadi bom-bom, misalnya bom Marriott, Ritz-Carlton, bom gereja sebelumnya tapi tidak dihubungkan kepada dia. Nah, nanti bom yang sekarang kenapa harus dihubungkan ke dia? Baik. Pak Asrudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Kita tunggu kelanjutan pledoi minggu depan. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Pak Nasir, tadi dikatakan bahwa ini hanya memotivasi. Iya, memang. Ya, kepercayaan orang yang dari kelompok Aman Abdurrahman itu disebut takfiri, faham takfiri. Nah, orang yang punya faham takfiri ini dari zaman sahabat itu sudah ada, yaitu mengkafirkan muslim yang lain, membolehkan bunuh muslim yang lain, ya, yang tidak dalam kelompok mereka atau tidak sefaham dengan mereka. Nah, di sini barangkali lah pihak aparat kemudian menghubungkan para pelaku-pelaku ini, ya, dalam satu kelompok, ya. Jadi dari sekian banyak orang yang memberi seruan, yang punya faham, ya, sekian banyak orang punya faham. Nah, Aman Abdurrahman ini pimpinannya kelompok JAD. Ya, nah pelaku-pelaku ini diketahui adalah dari bagian kelompok JAD. Nah, sehingga kemudian aparat mungkin mengarahkan kepada siapa pimpinannya sih? Dan apa yang diucapkannya? Barangkali seperti itu, ya. Karena kalau mau disalahkan soal masalah keyakinan juga itu sudah lama. Namun karena masalah korporasinya ini, ya, kelompok-kelompok ini ternyata latar belakangnya pimpinannya lah Aman Abdurrahman. Jadi mereka lah panutan, mengikuti apa saja yang Aman Abdurrahman sebutkan. Dan kalau dilihat dari buku-bukunya Aman Abdurrahman atau tulisan dan artikelnya, itu jelas bahwa Aman Abdurrahman mengatakan bahwa pemerintah ini kafir dan boleh diperangi. Ya, aparat itu semua kafir walaupun muslim boleh dibunuh. Ya, jadi inilah yang kemudian dipegang oleh para pengikutnya. Pak Nasir,
Kalau kita lihat Aman Abdurrahman punya pengaruh untuk melakukan perdamaian di Makobrimob. Artinya dia didengar oleh banyak sekali napiter. Apakah ini juga artinya dia juga begitu bahaya bagi orang-orang yang mempunyai paham radikal di berbagai daerah? Nah, oleh karena itu saya berharap ya Aman Abdurrahman ini tetap terus diisolasi supaya dia tidak bisa lagi menyebarkan fahamnya, tidak ada yang bisa berkomunikasi begitu, sekadar dengan keluarganya saja, tetapi tetap terus dijaga, maksudnya tetap bisa hidup begitulah. Nah, selama ini ya kesalahan juga kita lihat ada kekurangan. Bagaimana kok dia bisa pegang HP dalam penjara? Ya kan? Padahal itu di penjara seharusnya tidak punya HP. Ya begitu. Jadi ada selundupan HP yang terjadi sehingga dari dalam penjara dia bisa melakukan telekonferensi. Ya, dari dalam penjara dia bisa menyampaikan pesan, dari dalam penjara dia bisa menulis dan disebarkan. Nah, ini saat setelah peristiwa bom Tamrin lalu kemudian mulai diisolasi dan kita melihat sejak itu ya sudah tidak lagi ada penyebaran dari Aman Abdurrahman, namun ya tulisan-tulisan yang sudah lama ini tetap dipegang oleh para pengikutnya. Pengikutnya merasa bahwa Aman Abdurrahman sebagai pemimpin, Aman Abdurrahman sebagai panutannya. Jadi apa yang diucapkan, yang pernah diucapkan Aman Abdurrahman itu sebagai suatu keyakinan sehingga merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Terakhir singkat saja, ini Aman Abdurrahman bersama jaringannya di JAD sempat membuat rapat di villa di Batu Malang ini untuk membentukkan pengurus daerah. Artinya sekarang pentolannya memang tertangkap, tapi di daerah-daerah selnya seperti apa prediksi Anda? Nah, makanya mereka ini memang berusaha untuk ada struktural. Ya, berarti walaupun tidak didaftarkan pemerintah, mereka terstruktural. Namun sekarang sudah menjadi sel-sel kecil yang terpisah, tetapi tetap di bawah satu tujuan. Baik. Terima kasih Pak Nasir Abbas. Ini semoga semua segera menemukan titik terang. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, komplotan perampok berhasil membawa kabur uang ratusan juta rupiah dari sebuah minimarket. Informasinya akan hadir usai jeda.